Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, kasih Allah tetap bertahan saat segala hal tidak berjalan lancar. Tertulis di dalam kitab Yakobus 1 ayat 17, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat di atas terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kasih yang tak berubah. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kasih Allah tetap bertahan saat segala hal tidak berjalan lancar. Cerita renungan siang kita hari ini adalah
Pada suatu pesta pernikahan yang saya hadiri, kakek mempelai perempuan mengutip di luar kepala sebuah pilihan yang mengharukan dari kitab suci tentang hubungan suami dan istri. Kemudian, seorang teman dari pasangan itu membacakan Soneta 116, karya William Shakespeare. Pendeta yang memimpin upacara memakai sebuah kalimat dari soneta itu untuk melukiskan jenis kasih yang harus menjadi ciri pernikahan Kristiani, bukan kasih namanya jika ia berubah ketika mendapati perubahan. Sang penyair ingin mengatakan bahwa kasih yang sejati tidak berubah dalam keadaan apapun. Pendeta itu mencatat banyaknya perubahan yang akan dialami pasangan ini dalam kehidupan bersama mereka, termasuk kesehatan dan akibat-akibat penuaan yang tak terhindarkan. Kemudian, ia menantang mereka untuk mengembangkan cinta kasih Alkitabiah sejati yang tidak akan goyah ataupun pudar meskipun mereka pasti akan menghadapi berbagai perubahan. Ketika saya menyaksikan sukacita dan kegembiraan pasangan muda ini, saya teringat akan sebuah ayat yang dikatakan Yakobus. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Allah tidak pernah berubah. Demikian pula kasih-Nya kepada kita. Kita adalah penerima kasih sempurna dari Bapa Surgawi kita, yang mengasihi kita, dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Kita dipanggil untuk menerima kasih-Nya yang tidak pernah pudar, agar kasih itu dapat membentuk hidup kita, sehingga kita dapat menunjukkannya juga kepada orang lain. Mengapa Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan dan siksaan? Salah satu bagian terberat sebagai orang Kristen adalah kita diharuskan menerima kenyataan kalau orang yang memilih sebagai murid Kristus tidak berarti akan terbebas dari pencobaan dan siksaan. Mengapa Allah yang baik dan penuh kasih mengizinkan orang Kristen mengalami tragedi, seperti kehilangan anak, sakit penyakit, situasi finansial yang sulit, kekhawatiran dan ketakutan? Jika Allah mengasihi kita, bukankah Ia seharusnya menjaga kita dari itu semua? Bukankah tanda Ia mengasihi kita justru dengan memastikan hidup kita nyaman dan enak? Jelas tidak. Alkitab menyatakan kalau Allah mengasihi orang-orang yang dianggapnya anak, sehingga Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Itu berarti pencobaan dan siksaan diizinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu, bagi orang percaya, semua pencobaan dan siksaan pasti memiliki tujuan ilahi. Tujuan utama Allah adalah bagaimana kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Ini adalah tujuan utama bagi orang Kristen. Semua hal yang terjadi dalam hidup ini, termasuk pencobaan dan siksaan, diizinkan terjadi supaya tujuan itu bisa tercapai. Ini adalah bagian dari proses pengudusan. Diasingkan untuk tujuan ilahi dan bisa hidup dalam kemuliaan-Nya. Bagaimana penderitaan bisa ikut berperan dijelaskan melalui surat 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman yang sejati bisa diuji melalui pencobaan yang dialami seseorang, sehingga ia bisa yakin kalau imannya itu nyata dan akan selamanya bertahan. Pencobaan bisa membentuk karakter yang kudus, sehingga memungkinkan seseorang untuk bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yesus Kristus memberikan teladan yang sempurna untuk ini. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, ayat ini menyatakan tujuan ilahi baik untuk pencobaan dan siksaan yang dialami Yesus maupun kita. Ketekunan membuktikan kemurnian iman kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Akan tetapi, kita perlu berhati-hati jangan sampai memahami akibat kesalahan atau dosa kita sebagai pencobaan dan siksaan. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat, atau pengacau. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita karena penghukuman kekal telah ditiadakan melalui karya salib Kristus. Akan tetapi, kita memang tetap harus menderita sebagai akibat alami dari kuasa dosa dan pilihan-pilihan yang salah. Walaupun begitu, Allah tetap bisa menggunakan penderitaan seperti itu untuk membentuk dan memurnikan kita, untuk tujuannya dan kebaikan kita sendiri. Pencobaan dan siksaan itu ada karena ada tujuan dan upahnya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi-Nya. Melalui semua pencobaan dan siksaan di hidup ini, pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan. Syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Walaupun kita terlibat di peperangan rohani, setan tidak berkuasa atas hidup orang percaya. Allah telah memberi firman-Nya untuk menuntun kita, Roh Kudus untuk memampukan kita dan hak istimewa untuk datang kepada-Nya kapan saja dan di mana saja, untuk berdoa tentang apa saja. Allah telah berjanji kalau tidak ada pencobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Allah berjanji akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.